Ketua Kelompok Riset Analisis Keberlanjutan dan ELCA pada Pertanian Terpadu dan Industri Makanan, Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup. Muhammad Nasir Raufik menyampaikan rencana penerapan inovasi pertanian dan peternakan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Hal tersebut ia sampaikan pada kegiatan kuliah umum dengan tema budidaya maggot sebagai upaya penerapan Green Circular Economy di wilayah Kalimantan Timur. Digelar di Gedung AI Lab Unmul Samarinda, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kegiatan tersebut menghadirkan Muhammad Nasir Raufik, CEO Biomek Aminuddin Amin dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim Fahmi Himawan. Nasir menyampaikan segala proses inovasi harus melalui pendekatan dimensi berkelanjutan termasuk segala inovasi di bidang pertanian dan peternakan harus memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Inovasi di bidang pertanian dan peternakan harus memenuhi beberapa dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, kata Nasir kepada natmed.id. Ia menerangkan Unmul telah melakukan kerjasama dengan BRIN RI yang selanjutnya akan melaksanakan sistem pertanian terpadu, produksi peternakan berkelanjutan di Kaltim. Pemerintah daerah sudah menyiapkan beberapa strategi pembangunan HDP itu ya, jadi ada beberapa potensi wilayah yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Salah satunya di sektor pangan. Di sektor pangan, bahan baku lokal yang ada di Kalimantan Timur mungkin bisa mensupport dari kebijakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pangan seperti kebutuhan protein hewani, kemudian untuk kebutuhan karbohidrat dan sebagainya. Saya melihat sesuai dengan acara yang ada di sini saat ini, kebutuhan protein hewani cukup besar dengan nanti akan menuju kepada ibu kota negara. Artinya kebutuhan protein hewani itu bisa diperoleh dari salah satunya adalah ternak sapi potong yang ada di Kalimantan Timur masih potensinya 70% diperoleh dari luar, sehingga memang perlu ada pengembangan bagaimana ternak itu bisa ditingkatkan populasinya. CEO Biomek, Aminuddin, menyampaikan bahwa Biomek sebuah inovasi pengelolaan sampah organik dengan menggunakan maggot yang hasilnya menjadi berbagai produk yang berguna serta memiliki nilai ekonomis. Ia mengatakan konsep tersebut menjadi suatu terobosan baru, menciptakan sirkulasi ekonomi berkelanjutan, di mana hasil pengolahan sampah organik menggunakan maggot ini dapat menghasilkan berbagai produk pakan peternakan dan pupuk pertanian yang berkelanjutan. Pengolahan sampah organik dengan maggot ini mampu menekan permasalahan sampah serta sebagai inovasi pakan ternak dan pupuk pertanian dan menciptakan sirkulasi ekonomi yang berkelanjutan, jelasnya. Lebih lanjut, Aminuddin mengharapkan ke depannya Biomek akan dikembangkan di setiap daerah termasuk Kaltim, agar menciptakan budaya masyarakat yang mandiri mengolah sampah organik dengan maggot. Selanjutnya bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk memanfaatkan maggot tersebut. Hub-hub gitu ya, ataupun cabang-cabang produksi di daerah juga. Nah, kita yang sudah mengerti maggot dan tahu pasarnya, kita harapkan nanti di daerah-daerah ya, terutama di Kalimantan atau di Kaltim ini sendiri, mulai muncul nih masyarakat yang mau mengolah sampah dengan maggot, menghasilkan maggot. Nah, nanti kami ataupun pengusaha lainnya bisa sebagai stakeholder untuk menampung ataupun membeli dari maggot itu sendiri, sehingga masyarakat tidak bingung nanti menjual gimana, sudah ada off-takernya yang jelas, sehingga masyarakat akan terstimulus nih memproduksi lebih banyak, mengolah sampah lebih banyak, menghasilkan produksi protein yang lebih banyak gitu. Jadi memang perlu ada sinergisitas. Tadi kita harapkan dari titik kegiatan ini, pertama masyarakat mau mengolah sampah dan menghasilkan maggot. Dari pemerintah harapannya ada kebijakan dan support ya tentunya untuk ke masyarakat, dan ada industri yang mau menerima hasil produknya tadi gitu, sehingga dan akademisi tentunya nanti ada riset, ada inovasi yang nanti akan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah yang lebih baik lagi. Dari Samarinda, Emi melaporkan.